bungkus sambil dia sambil dinikmati. Ini kan orang Jawa semua atau Madura? Jawa campur. Paham Jawa, paham ya? Lebih enjoy pakai bahasa Jawa saja. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, di tempat ini juga mungkin pertama kali saya juga bertemu dengan rekan-rekan relawan bahasanya. Relawan kemandirian, subhanallah. Apalagi kata Mas Asari, panjenengan adalah gak jorok boso Arab ini kuru asaul khodamat, di panitia untuk sekelompok relawan yatim mandiri. Jadi cara ini kok endas-endasan nih ngoten Pak, panitia nih ngoten, subhanallah. Ini juga saya juga bangga bertemu dengan jenengan. Kenapa? Karena jenengan ini termasuk perkumpulan orang-orang yang disebutkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah dawuh kayak gini. Jadi khairun nasi anfa'uhum li ghairi. Jadi uang sing paling apik, manusia yang paling bagus itu adalah manusia yang sangat manfaat, yang mau relawan, yang mau membantu, yang mau khidmah dengan orang lain. Jadi di dalam dawuhnya Kanjeng Nabi itu, dalam hadisnya sangat menyindir orang yang sangat dingin, wong sing ndak gelem ngewangi kanca-kancane atau tidak peka dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan dengan orang-orang lain sesama muslim, itu sangat disindir dengan Kanjeng Nabi. Makanya dikatakan khairun nasi anfa'uhum li ghairi. Di wong yang paling apik, orang yang paling bagus adalah orang yang paling manfaat untuk orang lain. Makanya subhanallah, niki yo rada seneng yo, berapapun jumlahnya, walaupun siji loro telu nggih, di mata saya sama saja nih, entah rame ataupun sedikit itu sama saja, karena justru yang forum yang kayak gini, forum nyantai ngobrol ngeten iki, pokok aja tinggal turu ya. Nah, nyantai ngobrol ngeten seneng, merasa enjoy, merasa saling bertukar ilmu, bertukar faedah dengan jenengan. Pada kesempatan ini kula kali Mas Asari diminta untuk memberi materi yang sebenarnya saya malu untuk menerangkannya. Kenapa? Karena temanya itu waktu, manajemen waktu ala Rasulillah. Kalau sudah mengatakan manajemen waktu ala Rasulillah, khususnya anak muda ya, itu saya sendiri bukan orang yang terlalu bagus memanage waktu. Jadi aku penerangnya sesuatu yang belum terlalu saya kuasai. Kalau hanya materinya enggak, tapi kalau untuk melakukannya itu masya Allah. Nah, dalam kitab dikatakan al waktu huwal hayatul insan. Waktu itu adalah kehidupan inti manusia. Wal waktu huwa ra'su zamanil insan. Waktu itu adalah zaman ataupun modal utama manusia di dunia. Kalau katakan Nabi, al waktu kasayf, masyhur. Al waktu kasayf. Waktu itu seperti pedang. Illam taqtahu yaqta'uk. Kalau jenengan tidak bisa mengendalikan waktu, maka waktu sendiri yang akan menghancurkan jenengan. Betapa pentingnya waktu gawe awake dhewe. Terutama ya kita ini, karena kita kaula muda nih, khususan muda. Orang muda niku dari kitab dikatakan egonya niku tinggi. Saestu. Anak muda itu egonya tinggi. Anak muda yang bisa merendahkan egonya itu anak muda yang cepat dewasa. Yo aku yo jenom, sampeyan juga masih muda, tidak ada orang yang usianya lebih 40 insyaallah ya. Kalau kata kitab, orang yang belum nyampe usia 40 masih muda. Makanya anak muda itu egonya tinggi. Lek wis egonya tinggi iki, lah jare kitab Imam Al-Ghazali dikatakan an-nasihatu sahlah. Nasihat itu mudah. Nah,
Kemudian wal muskilatu qabuluha. Sing angel iki membuka telinga dan hati kita untuk menerima nasihat itu. Makanya kadang anak muda itu sangat ego. Padahal dari kecil, dari TK, dari MI, dari SD, dari SMP kita sudah diajarkan gimana betapa pentingnya waktu, betapa mahalnya waktu. Diajarkan oleh guru-guru, mungkin guru ngaji, mungkin guru sekolah, mungkin orang tua, tapi kita seakan-akan Allah masih muda. Mumpung masih muda, ayo kita enak-enakan. Jangan, ya. Jangan. Makanya perlu dengan waktu yang sesingkat-singkat ini, karena dalam kitab dikatakan uang itu nenggunya gak suwi. Makanya jangan sampai kita hamburkan waktu ataupun usia kita dengan sesuatu yang tidak manfaat. Saya bawa kitab di sini, tapi nggak akan saya buka. Buka aku suwen. Jadi kita ngobrol santai saja. Nanti kalau saya nggak paham, ya tanya saja. Tapi saya kemana-mana, walaupun ceramah yang bawa kitab. Kenapa ngeten? Dalam agama Islam, ilmu itu perlu sanad. Nah, sanad nyambung kayak ranting. Saya ambil ilmu dari guru saya dari gurunya, sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah. Itu penting. Dalam Islam dikatakan bahkan separuhnya syariat Islam itu sama. Separuh lagi ilmu. Saking pentingnya, makanya bahaya ketika ada pemateri kok tiba-tiba hanya menyampaikan apa yang di akalnya, bukan yang ada di kitab, maka itu adalah orang yang sangat berbahaya, yang sangat diancam oleh Kanjeng Nabi. Dikatakan dalam hadisnya, termasuk 3 orang yang awal masuk neraka itu adalah orang alim yang menyampaikan ilmunya tapi bukan ilmunya Gusti Allah. Makanya ya wis kula nang dindi masih wong jagongan nggo kita. Karena saya itu suka identik dengan ngaji. Lalu masalah waktu. Saya pernah mendengar nasihat. Misalnya kalau di YouTube itu masyhur dengan guru saya Al-Habib Umar bin Hafid, beliau punya bestie, punya teman dekat, almarhum, beliau sudah meninggal. Itu beliau namanya Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur. Saya pernah ngaji dengan beliau, ada nasihat 5 tahun yang lalu sampai sekarang saya tulis, saya ingat, ya walaupun kadang-kadang gak dilakoni. Apa itu? Al-insan au talabul ilmi khususan, manusia khususnya pelajar ataupun anak muda yang belum di usia 40 tahun itu ketika tidak mengendalikan 2 hal ini, maka dia akan hancur fit dunia wa fil akhirah. Kayak entuk dunyoni juga entuk akhiratnya. Apa 2 hal itu? Kata beliau, dikatakan at-taswifu wa adabut tartibil waqti. Pertama adalah at-taswif. Bahasa Arab taswifu saufa. Apa saufa? Menunda-nunda. Engko ae wis alah benai. Kadang kita itu gitu. Nah, kita tuh kadang menungso walaupun kadang masya Allah ya jarang sholat ya bolong-bolong, tapi kadang sok-sokan di hati itu pengen, aku pengen sedekah, aku pengen qiyamul lail, aku pengen tahajud. Itu kalau niatan, dorongan baik yang ada di hati kita, kok kita tunda-tunda, kalau kata guru saya itu sudah alamatnya orang itu gagal. Kita menunda perkara, maka kita akan gagal dalam perkara itu. Makanya sangat buruk dalam kita dikatakan, wong lek biasa menunda-nunda apa yang telah dia planningkan dalam hal yang baik, itu wis alamatnya wong gagal. Yang kedua adalah adamut tartibil waqt. Orang yang tidak bisa memanage, judulnya itu memanage waktunya, mentertibkan waktunya. Saya mungkin ya, saya dulu juga pelajar. Ya, setelah MTS mondok, kemudian mondok, studi di Kediri, kemudian studi di luar negeri. Itu ya sudah. Semua guru saya hampir sepakat bilang, santri ataupun mahasiswa ataupun pelajar, kunci suksesnya hanyalah itu 2 hal. Jangan menunda-nunda. Kedua adalah harus bisa mengatur waktu. Memang kalau di pondok pesantren itu sudah ada peraturan,
Tapi kita pribadi harus punya apa? Harus punya peraturan sendiri bagi kita. Ngoten niku. Makanya kalau kita ini kalau delok napa pamfletnya Mas Asari judulnya Memanage Waktu ala Rasulillah, koyoke kalau kita meniru apa yang dilakukan Kanjeng Nabi mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu subhanallah, mungkin belajar kita tapi hayhata mungkin jauh sangat sulit. Tapi subhanallah, dengan adanya ulama yang bernama Al-Ghazali, beliau dalam kitab Al-Bidayah itu menyebutkan, saya akan sebutkan waktu yang paling berkah yang dilakukan oleh para ulama yang terdahulu, oleh para tabi'in ataupun para sahabat, yang mesti dilakukan sahabat, berarti sahabat niru Kanjeng Nabi. Apa itu? Dikatakan dalam kitab Bidayah, disebutkan sebagai orang Islam itu kita harus memiliki minimal sa'atun wahidatun, 1 jam yang khusus untuk kita komunikasi dengan Tuhan kita. Jadi ada 1 jam yang khusus untuk kita komunikasi dengan Tuhan kita. Kalau ulama salaful soleh, para ulama pengarang kitab, para wali-wali itu biasanya memberikan waktu khusus ketika qiyamul lail, sepertiga malam. Mereka nggak harus sholat tahajud, nggak harus kemudian baca Quran, nggak harus zikir, Kadang ada satu ulama menarik dalam kitab, dikatakan apa? Bangun, cuci muka, wudhu, langsung sujud. Sujud merintihkan, melaporkan apa keluhan yang ada di benaknya. Kenapa? Karena sebaik-baiknya orang ketika masih ada hubungan erat dengan Gusti Allah, itu masih dijaga oleh Gusti Allah. Apa yang dia perlukan mesti dihandle oleh Gusti Allah. Makanya katanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ij'alis sa'ah wahidah min 24 sa'ah tafakkur. Atau dikatakan tafakkur fi sa'ah khairun min ibadah sanah. Berpikir untuk introspeksi, kata beliau, itu lebih afdol, lebih baik daripada kita 1 tahun penuh full gak gemangan, gak geturu, gak ngombe, gak ngising, full ibadah. Kalau kita berpikir setiap harinya 1 jam saja, merenung, justru dibuat kita baca Quran, memahami apa makna Al-Quran, maka itu insya Allah kita memiliki hubungan erat dengan Gusti Allah. Tapi ya ngoten, awake kayak nom, laki-laki egonya sangat tinggi, ego senang dengan lawan jenis, ego keinginannya, ego meninggikan karirnya, sehingga ego nih karpe ego dhuwur, kita seakan-akan nggak percaya dengan rencana Tuhan. Kita menduakan pangeran, kita menduakan Gusti Allah. Jadi misalkan ada anak muda yang memiliki kualitas yang hebat, aku pinter, aku iso ngeten, akhirnya dia jarang berdoa. Gak usah doa. Apa ujian? Gak usah doa. Saya itu cerdas, saya itu ahli fun saya gini, saya itu ahli kayak gini. Itu akhirnya sangat jauh hubungan dia dengan Allah. Dalam kitab, saya kembali lagi, dalam kitab dikatakan salafun soleh, para ulama, para waliullah itu mewajibkan dirinya untuk bangun sebelum subuh. Saya pernah dikatakan oleh guru saya rahimahullah, bilang kayak gitu juga. Kalau Jawa nih gini, samian kalau nggak bisa qiyamul lail bangun jam 3, mungkin subuhnya misalkan coba jam 4 nih. Subuh jam 4, samian kalau nggak bisa 1 jam bangun sebelum subuh ya wis, ya minimal 40 menit sebelum subuh. Kalau nggak bisa ya setengah jam lah, sebelum subuh. Nggak bisa ya 15 menit sebelum subuh. Ada yang saya tuh kalau malam begadang belajar baca kitab gini mengkaji ulang kajian kemarin, ya sudah 10 menit. Sampai terakhir Habib itu mewajibkan anak-anaknya, santri-santrinya itu, ya Allah minimal 5 menit bangun sebelum subuh, sholat 2 rakaat, sujud kepada Allah, agar kita tidak putus hubungan kita kepada Allah. Apakah itu wajib? Usboten, tidak wajib.
itu sunnah muakkad. Tapi karena guru kita itu sangat sayang kepada anak-anaknya, kepada santri-santrinya, akhirnya nggak ridho, nggak rela kalau santrinya itu memiliki santri yang hubungannya jauh dengan Allah. Akhirnya ya 5 menit ya, nggak apa-apa. Sebelum azan 5 menit. Oke, itu pertama ya, harus bangun sunnah, ya, bangun sebelum subuh. Kemudian Rasulullah atau dalam kitab disebutkan ketika azan subuh, sholat qobliyah subuh, karena dikatakan raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Itu masyhur ya, sampean sing biasa doa iki ngono kuwi mesti akeh ya. Siapa orang paling kaya? Siapa orang paling kaya? Adalah bukan orang yang pengusaha, bukan konglomerat, bukan, tapi adalah orang-orang yang melakukan 2 rakaat sebelum subuh. Yo wis ilmu saya poga. Enggak terus aku mari sholat yo gak sugi-sugi padha wae, beda yo. Padha wae, beda yo. Karena kekayaan itu belum kita rasakan. Kekayaan itu belum kita rasakan. Insya Allah akan kita rasakan ketika kita sudah pindah alam. 2 rakaat sebelum subuh, kemudian kita lanjutkan dengan sholat subuh. Dalam kitab Al-Ghazali disebutkan, lek mari subuh itu kalau bisa kita jangan beranjak dari masjid lek sing lanang. Lek iso ya jamaah. Lek iso ya wis nang sajadahe. Ojo tangisik, mari salam ojo pelencing jangan, atau jangan langsung buka HP dok sik. Engko ae buka HP. Kalau kata Imam Al-Ghazali katakan ulama salaf atau para sahabat itu ikhtinam, ya, memakai waktu setelah subuh itu dengan 3 hal. Kalau nggak baca Quran, mereka zikir. Kalau nggak zikir, mereka mesti menambah ilmu agama. Wajib itu menambah ilmu agama. Lek aku nanti aku ke enak sih mulai subuh kajian. Ya sudah. Sekarang banyak wasilah sosmed, ya. Yang penting kita di sajadah, sepenting kita menambah ilmu agama, wawasan kita, buka sopo wae, ya. Yang penting manfaat bagi kita, no problem. Ya. Kita bisa tambah wawasan kita masalah agama. Sampai kapan tuh? Kata Alkitab Al-Ghazali dikatakan sampai masuknya atau terbitnya matahari. Ketika terbit matahari kita disunnahkan untuk sholat duha. Ya. Kenapa? Katanya Al-Hadis dikatakan sopowongi, barang siapa yang sholat subuh kemudian iktikaf di dalam masjid sampai waktu duha, kemudian sholat duha 2 rakaat minimal, kayaknya 1 rakaat enek, baju jenenge, 2 rakaat, mau 1 rakaat, 2 rakaat ya, maka kutiba lahu ajru hajjin wa umratin taman, maka dia akan mendapatkan pahalanya haji dan umroh. Nabi mengakhiri nantinya sempurna. Kenapa? Karena ngeten. Oh, alhamdulillah kemarin tuh sempat umroh. Dilalah kebetulan jamaah umroh saya itu anak muda-muda. Iya kayak di sampean ngeten iki. Subhanallah. Untuk anak muda, umroh yang sempurna itu sulit. Kenapa? Karena saya zaman ini loh. Jadi kalau guru selfie dengar Ka'bah gak sah ini, gak sah. Saya sempat malu karena saya jadi mutawif, jadi imamnya. Malu, kenapa? Karena saya ditugaskan kakak saya untuk membimbing bolo-bolo. Teman-teman, ayo kita tawaf dengan tawaf yang khusyuk seperti diajarkan Nabi. Hanya ya cuma ego ya. Masih ada saja yang saya mau geger dengar Ka'bah, yuk nggak pantas, ada akhlak. Hanya saya briefing nanti setelah sampean kalau mau selfie, mau foto-foto, mau nge-vlog, mau nambah follower, mau nambah like dan komen setelah umroh. Nah, mari selesai umroh baru jangan masuk ke Masjidil Haram dengan adab monggo. Tapi kalau dalam keadaan ibadah jangan menyampurkan hal duniawi dengan ukhrawi. Makanya umrah yang sempurna itu sulit, haji yang sempurna juga sulit. Tapi katakan Nabi, kita bisa raih dengan mudah ketika kita iktikaf di sajadah kita setelah sholat subuh. Ojo ngateksik, ojo diangkat bolongi, jangan neng sajadah sampai terbitnya matahari.
Kemudian kita lakukan sholat duha. Bagi yang laki-laki sangat sunnah muakkad untuk jamaah ke masjid. Bagi perempuan dalam kitab fikih dikatakan perempuan itu lebih afdolnya sholat di rumah, kecuali masjid yang muhayya, masjid yang disiapkan untuk jamaah perempuan, monggo asal. Tapi khususan perempuan yang jadi kita dawatil hayah, perempuan sing duwe rai ayu, sing rasa ayu, itu lebih baik sholat di rumah. Maka dalam kitab dikatakan, madzhab Syafi'i dikatakan, sebenarnya perempuan yang dawatil hayah, yang memiliki paras yang bagus, itu kalau sholat id kan sunnah ya. Tapi bagi mereka gak sunnah, ojo meneng ngomahai. Tapi ya Allah alam, karena tradisi di Indonesia ini ngoten niku. Hari metu sak rukuwe, sak dandane, sak make up, subhanallah. Setelah sholat duha, apa yang dilakukan oleh ulama dalam kitab Al-Ghazali? Dikatakan setelah sholat duha mereka tolabul ma'isyah. Apa ibu megawi? Sing megawi, sing sekolah, sing kuliah, sing ngaji, sing mondok. Kenapa? Karena itu menarik ya. Jadi Islam itu luas, Islam itu indah ya. Jadi Islam itu tidak kaku, ibadah harus di atas sajadah, enggak. Dalam cerita tarikh dikatakan ada dua sahabat Kanjeng Nabi. Satunya itu melok ngaji Kanjeng Nabi secukupnya saja. Yang satunya full ikut ngaji Kanjeng Nabi. Di mana Nabi ada, mesti sahabat itu ikut. Nah, itu terus. Yang satunya enggak. Kalau sudah waktunya megawe, kerja ya kerja. Nah, akhirnya orang yang selalu ikut Kanjeng Nabi ini sambat, wadul. Nah, mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fulan teman saya itu nggak patah ngaji nih. Ya. Kalau sudah pagi mesti berangkat bekerja. Ini gimana nih? Gimana mau jadi orang alim? Nah, akhirnya dengan menyebutkan sangkalan ataupun keluhan yang tidak baik untuk temannya. Akhirnya Rasulullah diam dan tersenyum. Isma, dengarkan. Orang yang mencari rezeki agar tercukupi nafkahnya dan agar tidak mengemis kepada orang lain, dan ketika megawe gak pernah maksiat, gak melakukan maksiat, falahu ajru fisabilillah, maka dia akan mendapatkan pahala padha wong budal jihad fisabilillah gede. Padahal ya megawe biasa normal, yang nang Indomaret, yang nang Lipo ya Lipo SPG, yang ya terserah, normal saja. Normal saja, toko yang itu normal saja. Orang kalau kita megawe kok gak nglakoni maksiat, maka dari Kanjeng Nabi hadis sahih untuk pahalanya orang yang jihad fisabilillah. Makanya Islam itu jangan disangka ibadah itu Al-Quran, ngaji, masjid, sajadah, tasbih, kerudung, songkok, sarung, enggak. Nah, sampai dikatakan betapa respeknya agama Islam kepada ahwal sesama itu. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum sampean neng raine koncone iku sedekah. Lek gak duwe-duwe 100 yo senyum aja. Tapi hati-hati. Senyumnya aja pas gak ada uang. Gak ada uang guyu-guyu, ini bahaya, nanti sampean dipengkot kan Mas Sari nanti. Jadi Islam itu subhanallah, jangan kita baku, jangan kita ibadah itu kudu kok songkok putih kemudian enggak. Kita bermanfaat kepada orang lain itu sudah dikatakan ibadah. Kita lanjut nih. Terus megawe sampai kapan Gus? Macam-macam orang itu bekerja macam-macam. Ada yang bekerja sampai zuhur, ada yang sampai jam 2, ada sampai petang. Coba saya ini akan menyebutkan apa yang di kitab. Biasanya salafun as-salih itu ketika hampir zuhur dia akan tidur sebentar. Namanya qailulah. Qailulah itu jenenge teko kalimat qalilun. Qalilun mana sedikit. Jadi tidur sebentar. Tutup burung ngiler, enggak, sebentar saja. Kenapa? Qailulah itu sunnah ya. Tidur sebelum zuhur itu sunnah. Apa? Padha karo awake dhewe ketika berpuasa. Gus, saya kuat berpuasa tanpa sahur. Tetap paling afdolnya harus sahur. Kenapa? Agar kuat
Nah, awet ini disunahkan untuk tidur sebelum duhur itu agar jam 3 itu loh, awal tadi itu bangun, ya, bangun. Jadi guru kula, wong sing turu koyo lulah kemudian malamnya nggak bangun, padha karo wong sahur tapi gak poso. Ya ngono kuwi. Nah, disunahkan koyo lulah. Setelah masuk waktu zuhur, sholat zuhur, kemudian makan, kemudian dilanjutkan yang mungkin profesinya itu masih lama kerjanya, kembali ke pokoknya. Nah, tapi kalau kata guru saya, setiap orang Islam itu harus cerdas, podo karo pembisnis. Ya. Kalau orang pemuda atau orang tua yang sudah pembisnis itu pikirannya mesti duit, cuan. Apapun yang dibisniskan harus menghasilkan cuan. Podo karo wong Islam, wong mukmin kudu ngono. Ya. Aku kudu sak langkah sak geritku sak kadepanku ngene iki kudu menghasilkan pahala cuan Pak, pahala cuan mana sama pahala. Contohnya kayak gini, saya bilangkan mangan ngombe melaku itu adalah hal yang mubah. Nanti mubah ya, mubah itu dilakoni oke untuk pahala, ditinggalnya oke untuk dosa. Makan minum itu hal mubah. Tapi kalau kata guru saya, jangan orang Islam ojo goblok kayak ngono, jangan tolol kayak gitu. Niati ketika kita makan niat, aku mangan niat untuk agar kuat ibadah, agar kuat untuk menjalankan perintah Gusti Allah. Hal yang mubah bisa dengan niat itu bisa kita dapatkan pahala. Ketika minum juga gitu, ketika tidur juga kayak gitu. Sing lanang biasanya futsalan juga kayak gitu. Niati, aku niat riyadhah, niat olahraga agar saya sehat badannya, agar bisa selalu menjalankan perintah Gusti Allah. Jadi banyak hal mubah jadi mas. Banyak hal mubah sing ae gak ngerti, pokok diniati apik itu ganjaran. Di Islam niku Gusti Allah lagi gaya gampang deh. Pokok niati kita bagus, kita dapat pahala. Nanti kita kembali ke kitabnya. Beliau menyebutkan dalam Al-Ghazali menyebutkan kitabnya sampai setelah sholat zuhur makan dengan diniati niat yang bagus, dengan baca doa, dengan adab-adabnya makan. Nah, ini dari kitab dikatakan Kanjeng Nabi itu kalau makan rodok menarik. Gimana? Mungkin kalau di Jawa rodok saru, tapi ini sunnah. Kanjeng Nabi itu kalau makan mengangkat ini kaki kirinya, kayak pedong-pedong, gini, kayak gini. Itu katanya, kata guru saya, nanti lampunya akan sehat. Ya. Wallah alam gimana medisnya, kayak saya nggak pernah ngaji kedokteran. Pokoknya ngoten niku. Kemudian Kanjeng Nabi juga lebih suka makan dengan tangan daripada sendok. Wis gak usah kayak kotak-kotakan. Wis sendok tangan sunnah. Kenapa ngeten? Saya punya guru namanya Umar juga, Ustadz Umar di Yaman itu. Beliau itu juga selain guru ngajar di pondok, dia itu juga dokter. Pernah sekolah dokter di Qatar. Ketika anak Jawa Timur di sana tuh kayak sambel, masakan sambel di pondok. Kemudian beliau itu, mereka bilang gini, Pak Ustadz jangan ambil sambel pakai tangan. Oh oleh, cepat mampu. Dan terus piye? Pakai sendok mawon, ben mampu sambel. Bendol bincing atau bikin dalu, cek sakit di makam sambel. Oh iya wis. Pakai sendok. Kemudian besoknya ketika ngajar, beliau terangkan, iya, makanan yang dimakan pakai sendok itu tidak akan cepat berubah zatnya. Tapi kalau makanan yang disentuh pakai tangan itu, bukan tangan ini, itu akan cepat berubah zatnya. Maknanya ini, makanan yang sudah kita demek ini, itu sudah berubah. Ketika dimasukkan, cepat berubah. Jadi makanan itu ketika disentuh pakai tangan, kemudian dimasukkan ke mulut, itu lebih cepat proses jadi vitamin daripada pakai sendok. Pakai sendok kudu suwi ngunyai. Ojo cepet. Makanya Kanjeng Nabi itu nggak sembarangan, nggak boleh wong beso ataupun enggak. Ya. Pernah dikatakan ulama Yaman diundang di Azhar Kairo. Itu mungkin qabla 50 sana, sebelum 5 tahun yang lalu.
Ya, di Kairo itu acara resmi. Ya. Mereka ulama besar-besar dikumpulkan makan bareng-bareng, semua pakai sendok. Hanya ada satu ulama dari Yaman, orang Sufi yang makan pakai tangan. Disindir. Kok makannya kalau tangan bro, kalau sendok. Hanya beliau itu disoroti semua ulama, ya, karena makan sama tangan. Dikira apa? Kurang sopan santun, kurang elegan, kurang menarik tampilannya. Akhirnya dikatakan siapapun yang menghalangi saya untuk melanggar, untuk meninggalkan sunnah saya tidak akan bisa. Kanjeng Nabi itu kalau makan pakai tangan. Sampun, itu adab-adabnya makan. Baca doa sebelum makan, baca doa setelah makan. Lek lali modatul moyo, maca bismillahi al-awwalu wal akhiru. Itu wonten hadis sahih ada hadisnya. Jadi ada dua setan berwujud manusia, satunya gemuk, satunya kurus. Sing lenga takon seneng guru, lho bro, kok guru bro? Yo, aku setan sing biasa damengi wong lek angger mangan maca bismillah. Aku gak dikai jatah manani. Akhirnya aku guru. Itu elemen, kenapa? Anggur sejak makan nggak baca doa. Akhirnya saya selalu mengambil jatah barokah makan apa yang dia makan. Makanya perlu dengan adab. Kita makan pakai niat untuk ibadah kuat itu sudah pahala. Kita makan pakai sunnah Kanjeng Nabi itu pahala. Kita makan pakai adab itu pahala. Pokoknya pahala top. Jadi Islam itu sangat mudah mendapatkan pahala. Makanya surga itu gratis. Surga gratis, kemudian neraka itu larang. Kita lanjut. Kemudian setelah meneruskan profesi kerjanya itu sampai mungkin asar, mungkin sebagian orang istirahat, sholat asar. Nah ini ada waktu yang mahal. Kata guru saya Al Umar mengatakan wasiat kepada santrinya dan orang yang mendengar kalam saya. Jangan tinggalkan 4 waktu. Saya mohon jangan tinggalkan 4 waktu dalam 24 jam. Apa itu? Ma qoblal maghrib, waktu sebelum maghrib. Kami tadi sedang dikatakan apa? Waktu sebelum maghrib itu adalah ahbalul awliya, hablul awliya, tampare para wali. Artinya Gusti Allah akan mengangkat derajatnya orang yang di situ berzikir sibuk di waktu qoblal maghrib, sebelum maghrib, entah jam 5, entah setengah 6, ya pokoknya sebelum maghrib. Pertama. Yang kedua, waktu adalah ma bainal isya'aini, yaitu waktu di antara maghrib kalau isya. Kalau ilmu rien ketika saya masih usia SDMI di kampung saya di desa Sukorejo Bangsang itu nggak ada orang anak kecil yang keluyuran, apalagi perempuan yang keluyuran, apalagi anak muda-muda yang masih labil usia 17 ke atas itu keluyuran di waktu mabainal isya'ain, antara waktu maghrib dan isya. Kenapa? Mbak Pak Doe dikirim nang langgar kabeh ngaji krok, ngaji Al-Quran, ngaji kitab, semuanya kayak gitu. Nah, mesti pernah tahu itu. Kenapa? Karena memang ajarannya Kanjeng Nabi kayak gitu. Jadi waktu yang sangat mahal itu adalah waktu di antara maghrib dan isya. Dikatakan dalam hadis sahih, barang siapa yang sholat maghrib kemudian sholat 6 rakaat sunnah, dia akan mendapatkan pahala ibadah 12 tahun non-stop. Apa aja rakaat itu dicicil. Pertama 2 rakaat sholat ba'diyah maghrib, usolli sunnah ba'diyadal maghrib. Kemudian 2 rakaat maneh, apa itu sholat al-awwabin? Ngerti awabin? Apa? Awabin? Semangat mbak? Buatan. Awabin itu sholat taubat, sholat untuk mentaubati diri kita. Awabin. Rakaat kedua mana? Ke-5 dan 6 juga sama sholat al-awwabin. Jadi 2 rakaat sholat ba'diyah maghrib,
2 rakaat awabin, 2 rakaat al-awabin. Barang siapa yang melakukan 6 rakaat setelah sholat maghrib, dia akan ditulis pahalanya 12 tahun ibadah full, tanpa mangan, tanpa tuku, tanpa ngising, gak ke diskon, aman. Wes. Kemudian pertama maqabul maghrib, sebelum maghrib kedua, antara maghrib dan isya. Yang ketiga adalah yang tadi saya sebutkan awal, sebelum fajar, sebelum subuh, itu afdolnya orang. Yes. Makanya dikatakan jenengan kalau ingin, saya pernah dengar dari guru saya Mbah Yai di Lirboyo, sama kalau tahu Pondok Lirboyo, itu beliau le samian kalau ingin wajahnya dipandang itu enak. Kadang ada orang nih, kadang kalau diajari guru, kadang ono wong ganteng, tapi di sawah gak penak, ndak adem. Kata ono wong sing raine ya, ya lah bahas yang ya 60%, 40% ya lah. Tapi orang itu kalau melihat itu subhanallah, coba samian kalau ketemu tokoh agama si sepuh-sepuh biasanya benih mengsli sini gini kadang kau pengen ngeten miring, tapi kita semua orang mengatakan subhanallah. Kenapa ngeten? Kata guru saya, beliau itu sak ganteng-gantengnya arek, sak ayu-ayunya arek, kalau dia itu berhias lil makhluk, untuk makhluk, mesti ono sing komen, mesti rakyat yang rambutnya, kukune, apa hidupnya, atau beremasi, mesti ada komen. Tidak akan terlihat adem subhanallah. Tapi kalau orang yang berhias untuk aku berhias menutup Allah, aku berhias karena perintah Allah, aku berhias dengan cara bangun di waktu sebelum subuh, maka itu adalah wajah-wajah yang memancarkan cahaya. Makanya dari kitab dikatakan alamati wali, untuk alamati anak soleh, untuk alamati wali. Dalam hadis idza ru'u dzikirallah, ketika sampean memandang seorang tokoh entah muda ataupun tua, kok tiba-tiba gak sengaja artinya subhanallah, itu tanda beliau soleh. Kenapa? Karena dalam dirinya itu penuh dengan nur Gusti Allah, jarang maksiat. Dan gak tahu gak mungkin karena manusia itu mesti maksiat, sehingga termasuk nabi, manusia mesti maksiat, jarang maksiat tapi lebih banyak ibadah. Nah, karena kadang metu subhanallah Gusti, subhanallah kiai ini, subhanallah habib, kayak gitu. Jadi mereka itu untuk penampilan zahir itu nomor 2, yang penting penampilan batin, buat memancarkan hal yang indah, hal yang baik. Waktu sebelum subuh, itu wis bilasan. Dari Nawa, guru-guru kula sampeyan nek ingin mulia dunia akhirat, delokan waktu saat guru subuh. Lah sampeyan subuh itu oke, sampeyan akan mulia dunia akhirat. Mau nggak mau, masuk sampeyan duwe omah gak di omah mesti mulia, mesti dimulyani. Kalau sampeyan ingin jadi orang yang nggak mulia, ya gak usah tangis sebelum saat guru subuh. Terakhir waktu adalah setelah subuh. Jadi kula wali itu jangan sampai kita tinggalkan 4 waktu ini. Jadi guru Umar dimohon, apalagi seorang muslim, jangan sampai dibuat hal yang la yanfa. Delok TikTok, screenshot YouTube jangan, main game ML jangan, apalagi main slot ojo benai tunda, nyelote ben, apa di sini mas. Ya apalagi 4 waktu ini jangan, saya itu jangan. Makanya subhanallah, dalam kita dikatakan orang yang memanfaatkan 4 waktu ini, Allah akan berikan 2 hal, minimal 2 hal. Apa itu? Akal yang cerdas karo hati sing resik. Akal sing cerdas karo hati sing resik, itu tujuan yang paling utama. Apalagi sing lanang ini lek dari kitab bolak-balik saya sebutkan dalam beberapa kajian, laki-laki itu Pak, itu adalah komposisi Gusti Allah ketika menciptakan wong lanang itu pakai akal.
menurut laki-laki adalah akal. Makanya wong lanang lek kena masalah mesti seharusnya dia akan apa? Memakai atau menggunakan akalnya untuk menyelesaikan masalah. Makanya keunggulan laki-laki, powernya laki-laki itu gak cuma neng otot itu, tapi neng akal. Semakin cerdas akalnya laki-laki, maka semakin kuat powernya laki-laki. Makanya delokan sama sing bapak kasih ande. Lewes kadung bapak bunyi-bunyi, gawe kopi, nang teras di rokokan menang. Ojo diganggu yo, ojo diganggu, kucing mikir ya. SPP ini piye, anak yang kowe mangan apa berhasil telo. Mikir, karena ngoten niku laki-laki nih. Laki-laki butuh tenang untuk pikir. Karena laki-laki ngoten niku. Jadi komposisinya, jadi kita komposisinya laki-laki itu adalah 90% akal. Lek wong lanang sing goblok tolol nih. Kemudian membuat waktunya itu banyakkan senang-senang, tidak meninggikan karirnya. Itu wong sing nisful rajul jadi kita separuh lanang. Mending sampean kudungan ae. Berbeda dengan perempuan. Nih beda ya. Laki-laki dan perempuan gak bisa dipadani. Dalam kitab Tarikh karangan Ibnu Basi dikatakan kalau perempuan itu komposisinya adalah atifiyah, perasaan lembutnya. Makanya lek kena masalah mesti yang dihadapi oleh perempuan itu normalnya kirangan kalau duduk wong wedok jadi kitab ini pasti pakai perasaan, embuh nangis, embuh curhat, perlu teman curhat. Lek wong lanang kok kena masalah jangan ngomong ojo seneni sampean, jangan ngomong biar dia mikir. Kalau perempuan enggak, teman curhat, itulah perempuan dan itulah laki-laki. Gak bisa dihubungkan satu sama lain, gak bisa makan. Makanya sekarang wonten subhanallah kampanye orang-orang elit sana, orang-orang sekelompok dikatakan dengan kita Yahudi. Itu wallahu alam, mungkin sampean sing kuliah sebagian wallahu alam, cuma saya itu pernah dengar dari ustaz saya dikatakan kesetaraan gender. Apa? Islam itu ego, Gus. Apa? Wong wedok harus pakai hijab. Orang perempuan nggak boleh sebebas laki-laki. Orang perempuan harus di rumah saja, tertutup kayak gini. Kita terkekang. Islam itu ego. Islam nggak adil. Lanang kok sing oleh wedok gak oleh. Akhirnya mereka orang Yahudi menyerang, mendidik pemuda Islam untuk ojo manut agama Islam. Islam itu gak adil. Apa? Lek lanang bebas, perempuan itu digegas. Padahal enggak. Padahal justru dengan cara Islam perempuan itu tambah dimuliakan, tambah diistilahkan. Nah sekarang laki-laki diserang oleh mereka dengan banyaknya game, banyaknya doya banget, menyanyiakan waktunya, ya, dengan main game hobinya, ya, kemudian hal-hal yang nggak manfaat kayak sholat atau judi. Ya. Kenapa? Agar sifat gentle ini loh, sifat maskulinnya, sifat akalnya itu hilang. Ya. Agar ciri khasnya lanang gak etok. Ya. Sedangkan perempuan itu mereka dikampanyekan, dididikan sama ojo koyo sing bukut ojo cadaran, ojo wes iku kuno. Kita harus bebas. Perempuan boleh kemana-mana, perempuan harus berkarir, harus mandiri, harus ada nih. Jadi yang perempuan itu dibalikkan agar meniru sifat laki-laki, yang laki-laki dihilangkan sifat maskulinnya agar bisa meniru perempuan. Apalagi sekarang rame-ramenya LGBT. Entak. Nah, lagi bete. Nah, itu kita harus peka, harus paham. Walaupun kalau ya santrinya lo gak tahu kuliah, tapi ya didengar-dengarkan oleh saya ngomong. Nah, jadi 4 waktu itu perlu kita jaga sebelum maghrib, kemudian mau antara maghrib dan isya, kemudian sebelum dan setelah subuh. Terakhir, ini simpel mah. Terakhir, ini kulo juga ngalami. Saya sebagai anak muda juga ngalami.
Niki kula baca, lek kula maca mesti nangis. Niki kalamnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Asyabab, khususnya anak muda nih, anak muda di bawah 35 tahun, di bawah 40 tahun, anak muda. Illam tusghilka bil maslahah au bita'ah saghalatka nafsaka bil ma'asi. Wahai anak muda, wong nom sing enom rongokno. Samian lek awake samian gak mbok sibukno dengan hal yang positif, entah itu ketaatan, membantu orang lain, kesibukan yang menguntungkan jenengan, maka mau nggak mau nafsu yang masih besar di tubuh jenengan akan memaksa jenengan untuk melakukan maksiat, mau nggak mau. Nganggur, nyekel HP, buka scroll TikTok, scroll YouTube, sudah kita akan menemukan hal-hal yang negatif. Itu awal kali saya baca kitab itu pas ngaji. Kalau mau memang betul. Wahai ya Ali, betul. Yang jenengan katakan betul. Banyak anak muda tidak menyibukkan dirinya dengan hal yang positif, pasti nafsunya akan digiring untuk melakukan hal yang negatif. Mesti, mesti. Kadang yo sing ngomong ngono niku, nek nganggur, kalau paling pegel wong sing nganggur. Sami ya padha wae berarti. Terus nganggur mesti pikirane enom ya. Lek kula jeneng senengane iku dolan. Lek nganggur kok nyekel dhuwit, oh iki kok ndaki nang ndi enak. Ya hal-hal yang ngoten sama. Jadi kalau sudah nganggur, gua kan injing ngaji merah arek. Besok ngaji, engko jam 10 nganggur, pada duhur ngaji, pada asar ngaji, pada maghrib ngaji tok apa. Lek wis gak ngajar ngoten niku ya wis pegel kan aku lek nganggur buka napa jenenge HP kadang main FIFA. Entek kon. Hanya waktunya ya doyak ya, terbuang ya. Ngoten niku. Makane iku yang perlu jenengan ingat, perlu jenengan napa tanam dalam hati kalau misalnya Ali anak muda kalau tidak disibukkan dengan hal yang taat, yang berbau taat, maka nafsu kita mau akan digiring ke hal yang negatif ataupun maksiat. Pun ya, kalau wis kagian cek, insyaallah cukup untuk pertemuan saat ini. Cekak Pak Asari, napa kurang? Mungkin ada yang nanya. Oke, dilanjutkan dengan tanya jawab. Artinya gawe nyantai mawon. Masuk sing ngomong klotok kan ndak enak. Soalnya aku ini gurung pulang nih. Monggo yang mau tanya. Yang sing mau tanya. Nggih, monggo Mas. Napa? Niki nggih termasuk napa nggih? Pengelola waktu juga sebagai pengingat kita semua sebagai anak muda juga kan yang mempunyai orang tua. Yeah. Biasanya kan kalau sudah kita sudah mengatur waktu kita, tapi ada orang tua yang harus diutamakan kan dia. Nah, ketika sudah ingin melakukan hal ini, orang tua itu maunya kayak gini gitu, strict parents. Strict parents itu napa kaku, orang tua yang harus anak kudungan yang niku Gus. Gimana cara kita berkompromi dengan orang tua tersebut sehingga kita menjalankan aktivitas kita sesuai dengan manajemen kita juga sebagai manajemen ibadah kita gitu. Yeah. Terus satu lagi. Iya, monggo. Untuk sholat yang katanya itu jika sholat berjamaah mendapatkan 27 derajat kan gitu. Itu untuk kalangan laki-laki, dikhususkan untuk laki-laki atau laki-laki dan perempuan. Soalnya kalau di perempuan kan biasanya kalau umi saya sendiri itu selalu sholat sendirian di rumah gitu. Saya sama bapak di masjid gitu. Dan Agus. Masya Allah. Soal yang pertama, dalam Al-Quran, dalam tafsirnya itu ada kaidah Mas. Kaidah. Jadi selagi orang tua kita tidak menyuruh kita maksiat, maka wajib maaf. Walaupun seandainya orang tua kita itu bukan Islam, kok ngongkon awake dhewe yang tidak berbau maksiat,
mau nggak mau kita tidak ada celah untuk tidak mengikuti perintah orang tua. Tapi orang tua dengan kita itu memiliki generasi yang berbeda. Ya kan? Ya, kadang bagi ayah dewi gini ya, orang tua pakai cara, kono kawak harus kayak gini deh. Sedangkan kita punya minute yang asli, kita punya apa jenenge, subhanallah, kita punya rencana, punya planning, punya jadwal, punya tertib sendiri yang sudah kita buat, kita atur demikian rupa. Tugas kita adalah pertama, kaidah jangan harus kita hilangkan. Kita selama orang tua itu tidak menyuruh kita maksiat, kita tidak ada celah untuk tidak mematuhinya. Kalau dalam hadis dikatakan la ta'ata li makhluqin bi maksiatil khaliq. Tidak ada hak untuk mentaati makhluk dalam perintah maksiat kepada Allah. Yes. Sekarang PR-nya gimana kita, soalnya kan orang tua itu kadang punya ego, isin lek dinasihati anaknya. Betul sekali. Siapapun orang tua kayak gitu. Itu adalah kita harus pakai siasat. Gimana caranya kita itu bisa meluluhkan orang tua kita? Hanya itu PR-nya. Dulu saya ketika pulang dari Yaman kayak gitu. Saya dengan metode ngajar saya dengan cara guru saya di Yaman. Sedangkan orang tua saya pondok-pondok kuno zaman dulu. Sedangkan santrinya ya zaman sekarang. Kalau diterangkan dengan zaman kuno, orang yang apa gitu ya, mumet. Tapi kalau diterangkan dengan zaman sekarang itu, saya ditekankan untuk ngajar kayak zaman dulu, gak bisa. Nah, apakah saya harus boten Pak? Enggak Pak, di sana bukan, itu salah. Kalau kata orang, sak bener-benere arek iku mesti salah ngaruh wong tuh. Makanya ono kalimat bener, ono kalimat bener. Nih, ngerti bener ya? Hah? Loh, mosok bener? Enggak. Kalau bener itu benar ya benar ya. Yes. Kalau benar itu benar dan bijaksana. Nah, kadang subhanallah, kadang orang tua itu menyuruh kita kayak gini karena mungkin berdasarkan pengalaman hidupnya. Ya. Dia punya pengalaman yang banyak, akhirnya dia itu mungkin benar. Kita masih eksperimen. Ya. Mungkin kita Pak, jari kalau ini benar Pak, tapi yang jari kita itu benar belum tentu benar. Terus gimana kayak soalnya Mas tadi itu, saya punya tertib sendiri, sedangkan orang tua menyuruh kita tertib kayak gini. Kalau sama-sama baik, ya, tetap kaidahnya kita nggak boleh membantah orang tua. Kita harus pakai siasat gimana meluluhkan orang tua agar paham apa yang kita maksud. Sampai sekarang apa yang saya lakukan itu masih saya lakukan dalam kedua orang tua saya. Wah. Kemudian yang kedua soalnya ya adalah masalah pahala sholat jamaah, khususnya bagi laki-laki sunnah muakkad, sunnah yang mendekati wajib. Kalau di mazhab lain dikatakan wajib, kalau mazhab Syafi'i dikatakan sunnah. Niku dikatakan bahwasanya orang laki-laki mendapatkan 27 pahala. Rakaat kesel Mas. Rakaat. Kalau perempuan gimana? Apakah juga kalau jamaah juga akan mendapatkan 27 sama? 27 itu sama baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Mungkin gini yang saya paham. Loh, tadi dikatakan kalau perempuan itu lebih afdol di rumah. Tapi kalau jamaah, aku pengen untuk pahala 27. Mana yang lebih afdol? Saya sholat di rumah ataupun jamaah dan untuk pahala 27. Dalam fikih ada anak kaidah. Jalbul masodaful madarrat, asahhu atau aslahu min jalbil masoleh. Menahan, menolak mara bahaya itu lebih afdol daripada mencari kemaslahatan. Khususnya misalkan jenengan sing medok-medok sing merasa punya wajah paras yang indah misalkan ya. Itu mana? Gimana? Lebih afdol mana?
sholat di rumah utawa aku muter masjid tapi dilirik lanangan. Maka lebih afdal karena sholat yang jero kok edae ngoten, kok edae ngoten. Insyaallah ngoten ya. Situ kan gini. Monggo yang lain yang mau tanya. Kalau nyempel setengah. Oh iya. Mau uang terus yang lain ya. Ya tak. Caranya jenengan godul basor antara lawan jenis gimana Ustaz? Oh iya, betul. Apa? Jaga pandangan. Gondel besar. Ya, Nah, ya, itu penting ya. itu bang ini. Ada cerita ya, cerita sih. Dalam kita disebutkan ngeten. Seorang waliullah punya murid. Punya murid itu gini. Anak muda juga. Laki-laki Pak, laki-laki, anak muda laki-laki. Wong lanang kan biasanya tidak bisa menjaga pandangannya. Mesti barak-barak ya, kok nek sing ya kayak gitu ya. Nah, akhirnya gini. Ya Syekh, gimana agar saya itu tidak bisa agar saya itu selalu bisa menjaga pandangan saya dan saya fokus hanya untuk Tuhan saya. Kayak gini, simple ya. Sama bawa nampan tuh. Ya. Sama isi gelas. Gelas isi air penuh. Penuh. Bawa ke nampan, sama jalan ke seluruh muter-muter pasar. Saya pesan jangan sampai tumpah sedasepun. Akhirnya aku fokus kan, sampai muter-muter ketemu saya lagi. Deke, sama ketok toko apa? Girangan saya hanya fokus ke gelas ini. Itu cara didiknya dalam kitab di situ. Kemudian juga pernah dikatakan Al-Habib Umar ngoten itu cerita bahasanya ada seorang ulama diundang pengajiannya perempuan, ternyata perempuan yang hadir itu adalah bukan orang Islam, maaf, orang nonis yang memang ingin menghancurkan tokoh agama dengan cara merusak pandangannya. Ketika sudah dibuka satirnya, ternyata orang itu terbuka semua. Syekh itu matanya tetap biasa ngeten, ia lihat muka, lihat tubuhnya. Akhirnya orang-orang berkomentar, katanya itu Syekh kok lihat tubuhnya. Ketika pulang, tanya, mau iku sopo iku dengarku? Terus ana wong kok burung? Sudah ada orang apa belum? Jadi cemburunya Gusti Allah kepada orang-orang yang selalu mengabarkan hatinya. Kalau balik-balik nih, anak muda, jangan sampai egonya kita lebih penting daripada syariat Gusti Allah. Jangan sampai ego kita lebih penting daripada syariat Gusti Allah. Orang yang sudah kayak gitu, dalam hadisnya, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi wa basarul ladzi basaru bihi. Saya akan menjadi matanya apa yang dia pandang. Saya akan menjadi telinganya apa yang dia dengar. Saya akan menjadi tangannya apa yang dia gerakkan, dan saya akan menjadi kakinya apa yang dia langkahkan. Dijaga oleh Gusti Allah. Contohnya ngeten, Muhammad kecil, Rasulullah Muhammad SAW masih kecil. Dulu dia memiliki profesi angon wedhus. Angon wedhus. Punya besti namanya Supir, kalau nggak salah Utsman. Niku punya besti, punya teman, niku foto-foto angon wedhus. Dalam sehari diupah dapat 4 dirham diupah untuk menggembalakan kambing. Lah temannya ngomong, Muhammad, engko bengi ono mangan gratis. Apa? Ono sing nikahan, ono sing ngundang tolasan, ono sing orkesan. Ayo kita ke sana yuk agar mendapatkan misalnya kecil, usia waktu itu kalau nggak salah 8 tahunan. Ayo kita ke sana karena kita sama-sama miskin, ke sana agar mendapatkan makanan berenak. Budal, berangkat ke sana ke acara orkesan ya, yang penari-penari Arab maupun itu joget-joget. Akhirnya Gusti Allah itu cemburu dengan Nabi Muhammad, walaupun dulu Nabi, walaupun masih kecil, walaupun nggak paham Aurat, cemburu Gusti Allah. Dalam kitabnya, ketika masuk terop, ini kok dilalah antri mau masuknya. Nabi Muhammad lenggah di sebelum masuk terop, saking lamanya antri untuk makanan, duduk tidur. Kapan bangun-bangunnya siswi?
wis dibongkar terope panas dibuka wis mangan gurung tuh kok wis awan ya. Jadi oleh Gusti Allah menjaga orang yang sudah ya, istimewa di hadapan Gusti Allah gak terima kalau dia itu melakukan hal yang gak disukai Gusti Allah. Nah, artinya innallaha yaghar, Gusti Allah itu maha cemburu. Wa ghairallahi ayatil mar'u ma haramallahu alaihi. Cemburunya Gusti Allah adalah ketika hambanya melakukan apa yang Allah haramkan. Lek kula gimana Gus lek jenengan? Lek kula tetep saya manusia biasa, saya tidak bisa godul basar. Artinya sempurna menutup pandangan saya. Tapi kalau kita fokuskan pandangan itu saja ngeten. Lanang, laki-laki itu kadang simpel. Kadang itu lihat perempuan itu kalau gak ada niatan ya sudah, artinya ya sudah. Tapi kalau kita niati, aku delokkah, itu adalah pandangan yang sudah ada niatan. Itu yang agak berbahaya. Kalau ya wis hanya melihat, itu insya Allah saya sendiri berarti enggak. Makanya memang gimana agar kita itu mata kita enggak jelalatan, jadikan kita orang yang dicemburukan Gusti Allah. Kalau kita sudah menjadi orang yang dicemburu Gusti Allah, maka kita walaupun memandang rumangsane udah ada apa, rumangsane biasa. Seperti anak kecil memandang perempuan cantik, ya biasa. Ya tidak ada timbul harokat syahwat atau yang biasa. Terakhir seperti dikatakan Ibnu Mas'ud. Ya, cerita, ya Rasulullah, seandainya istri saya itu keluar sama orang laki-laki lain, ya, itu langsung tak penggal kepala laki-laki yang mengajak keluar dari saya. Okay. Saking cemburunya Ibnu Mas'ud, masyhur ya, sahabat jenenge dia itu masyhur cemburuan. Jadi Kanjeng Nabi, lah, ya, ada zat yang lebih cemburu daripada sampean. Sapa? Gusti Allah. Kapan cemburu nih? Ketika hambanya mulai berani melakukan apa yang Allah larang. Berarti orang lain biasa adalah orang wedok dengan membuka aurat, akhirnya ini terbiasa jelalatan. Tapi kalau kita menjadi orang yang kayak tadi jadi Sayyidina Ali ya, tersibukkan dirinya untuk melakukan hal yang taat, maka akan menjadi orang yang dicemburi Gusti Allah. Delok gak delok, ya sama saja, tidak akan mengefek dijaga oleh Gusti Allah. Kayak gitu. Tuan, bang, buat itu nanya. Halo. Oh ini banyak. Iya, monggo. Ketika perempuan itu adalah fitnah bagi laki-laki. Terus ketika perempuan itu sudah berusaha untuk menutupi aurat dan juga menjaga sikap dengan laki-laki, tapi masih ada laki-laki yang suka menggoda atau laki-laki yang mengganggu perempuan itu. Pertanyaannya, apakah perempuan itu masih akan dimintai pertanggungjawaban atas laki-laki yang mengganggu dia? Sabar di bawah. Dalam kitab dikatakan idza ulidal ar-rajul fahuwa maftunun wa idza ulidat an-nisa'u fahuwa fitnatun. Wong lanang itu ketika lahir dia akan menjadi fitnah. Fitnah itu pengganggu. Siapa sih ganggu, sih diganggu? Wong tua nih, ya. Tapi kalau laki-laki itu sudah balik, akan maftun, menjadi orang sasaran fitnah. Makanya orang dulu ayu-ayu orang yo akan terfitnah, ya. Akan merasakan ingin tertarik untuk menuju fitnah. Tapi kalau perempuan, walamma wulidatin nisa, semangsani ketika perempuan itu lahir ceprot sampai tua, itu sudah emas, itu menjadi fitnah. Nah, makanya kita harus sadar sebagai laki-laki maftun, sebagai nisa adalah fitnah. Kita harus kompak sama-sama untuk menghilangkan fitnah itu. Ya. Entah itu laki-laki sasaran dan perannya adalah perempuan, itu kita harus kompak sama-sama untuk meredakan fitnah. Pertanyaannya kayak Mbak tadi itu dikatakan, saya sudah maksimal untuk berhijab, saya sudah melakukan apa yang Allah perintahkan, tapi gimana kok masih digoda? Apakah itu menjadi tuntutan kepada saya nanti di akhirat yang lain? Itu kalau sudah kita melakukan apa yang Allah perintahkan, maka la alaihi hisabah,
tidak ada apapun tanggung jawab bagi jenengan. Hanya sudah, tugas kita selesai. Di atas itu hanyalah untuk menguji kita, apakah kita itu hijaban fashion atau memang murni tulus karena Allah. Nah gitu. Jadi karena musiman, sekarang musim-musim ya, musiman, kudung abang, kudung hijau, kudung sekarang ya. Itu musiman atau memang karena dilihat cantik atau memang murni tulus karena kalau sudah, ya sudah saya maksimal terus. Saya biasanya kayak gini. Kau jadi gudon, imma musibah laka au alika. Laka maknanya musibah untuk menguji biar dengan tambah istiqomah, tambah derajatnya tinggi, atau musibah untuk agar menggoda keistimewaannya jenengan. Nah, ini insyaallah jawabannya. Namun salah, itu terlalu cantik. Terus sudah fitrahnya kayak gitu, fitrahnya. Sabar mungkin. Nama Gus, sekaligus. Oh iya. Ada lah. Monggo, masih. Oke, terkait dengan waktu ini, Gus. Sholat afdolnya mungkin di awal waktu gitu ya. Betul. Kemudian jamaah itu juga salah satu keafdolan juga. Betul. Realitanya di masyarakat itu kan tidak semuanya orang sholat di awal waktu, kemudian tidak semuanya orang jamaah. Yang menjadi pertanyaan itu ada dua pilihan. Saya harus sholat di awal waktu dengan sendirian, atau saya milih di belakang tapi jamaah gitu. Iya. Nah, kayak di kasus-kasusnya di Ambulu, di Wuruan, di rumah saya juga kadang orang-orang kan kerjanya itu mungkin laute, kerja itu mungkin jam 1, tapi pulangnya jamaah, atau mereka harus pulang dulu sholat sendiri kemudian balik lagi. Iya. Lebih utama mana antara dua Iya, pilihan? kayak tadi ya. Jadi kayak soalnya yang si perempuan sholat jamaah mengejar 27 rakaat, apa sholat di rumah. Ya. Tapi gini, perintah sunnah dari Gusti Allah itu levelnya macam-macam. Ada yang tinggi sunnahnya, ada yang sunnah biasa. Kalau untuk sholat 5 waktu itu sholat di awal waktu banyak hadisnya sampai dikatakan ayul a'mal afdul ya Rasulullah. Amal sing paling afdul niku nomo? Itu sholat fi awal waktiha, sholat di awal waktunya. Tapi itu sekedar sunnah yang sunnah adiyah. Tapi kalau sholat jamaah itu banyak ulama yang mengatakan iki wajib, iki fardu ain, iki fardu kifayah, iki sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Maka kita tahu mana yang lebih kita pilih, apakah meninggalkan awal waktu demi jamaah ataupun meninggalkan jamaah demi awal waktu. Itu yang menurut saya adalah melakukan jamaah dan meninggalkan walaupun nggak bisa waktu. Lah iso bareng-bareng yang enak. Soalnya ngeten Mas, nek nang fikih ngeten. Sholat jamaah itu subhanallah. Ketika imamnya nggak khusyuk, ketika makmumnya nggak khusyuk, kok imamnya khusyuk, maka semuanya ditanggung imam. Imamnya nggak khusyuk, makmumnya khusyuk, maka semua dihitung khusyuk. Makmum nggak khusyuk, imam nggak khusyuk, semua dianggap khusyuk. Nah itu bagaimana Allah. Ada tutur kata yang tidak baik karena memang saya senangnya biasanya kalau ngaji itu saya pakai bahasa resmi karena di sini saya pengen lebih akrab kali sampean, pengen sering lebih mungkin kedepannya kalau ketemu di jalan kalau sapa saya ya kalau ini gampang lalian be jeneng be wajah pokoknya kalau ketemu Gus lo jak ngopi bareng santai mawon aman. Itu pertama kali kalau nyuwun ngapunten kalau ada yang kurang sopan ataupun nggak jelas. Kemudian juga sangat bangga, sangat senang kumpul kali jenengan karena biasanya kalau kumpulin di santri ya, bukan dari kalangan yang lain. Ingin punya teman yang dari kalangan mungkin dari yatim mandiri ataupun anak kuliah mahasiswa itu sangat ingin punya wawasan yang lebih luas karena biasanya santri itu ya wis meneng ngaji gitu karena kumpul sampean Masya Allah
Niku sangat senang kula. Dan mungkin kedepannya sering ketemu walaupun nggak di forum kayak gini, sering ketemu, sering ngobrol. Niku saja yang saya sampaikan. Matur nuwun lan matur nuwun. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin alamin. Amin. Allahumma salli. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana. Allahumma tsabbit imanana wa tsabbit tauhidana wa tsabbit ma'rifatana. Wa tsabbit islamana wa tsabbit fi dunya wal akhirah. Bismillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi min syarri kulli dabatin anta ahli nasiyatiha. Inna rabbi laghafurur rahim. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.